Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Ponpon. Kali ini kita mau ngobrolin tentang dia yang tidak menepati janji ke kamu. Sebenarnya ada apa sih gitu ya? Mungkin dari beberapa kamu menerima janji-janji manis, janji mau ini, mau itu, ternyata sampai sekarang dia tidak kunjung menepati janjinya dan kita mau sama-sama lihat ya. Ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua dari kamu. So be wise ya sayangku. Be smart and be wise, bijaksana menyikapinya. Dan thank you buat kamu yang udah like, subscribe, dan komennya sayangku. Oke, aku mau doa khusus buat kamu. Oke, tarik nafas. Aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi semesta. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian, diberikan ketenangan batin, diberikan kebeningan diri, sehingga apapun yang menjadi persoalan di dalam kehidupanmu saat ini, kamu bisa melihat solusinya dengan jernih. Oke, yang mengalami persoalan di dalam percintaan disembuhkan, yang mengalami persoalan di dalam finansial disembuhkan, yang mengalami persoalan di bidang kesehatan disembuhkan. Oke, terima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya. Kenapa sih dia tidak menepati janji? Balance, ada yang tidak seimbang di sini. Hilarion. Oh. Wow. Ini agak a little bit spooky gitu. Gini aja. Eight of Roses. Archangel Raphael dalam kondisi reverse. Setting your course. Tree of Scroll. Oke, let's see. Oke, ini menarik banget ya. Kenapa dia tidak menepati janji kepada kamu? Seven of Forces, balance. Dalam kondisi reverse ini ada satu kondisi yang tidak seimbang. Dan sepertinya kamu adalah pihak yang tidak adili. Gimana sih bahasanya? Kamu adalah pihak yang dirugikan. Kamu adalah pihak yang diabaikan. Kalau misalnya ini, saya lihat ini mungkin ada energi third party, ya, atau apa. Tapi sepertinya, ya bisa jadi ya. Kamu adalah pihak yang tidak diuntungkan. Nah, itu kayaknya paling pas, bingung banget nyari kata-katanya ya. Maksudnya gimana kalau misalnya kamu adalah pasangan sah dari dia, dari seseorang ini, maka kamu adalah pasangan yang tidak diuntungkan. Artinya dia tidak adil kepada kamu, ya. Tapi kalau misalnya kamu adalah third party, ya sama. Ya, dia lebih berat kepada pasangan sahnya. Jadi kamu adalah pihak yang mungkin kurang diperlakukan dengan adil oleh dia, ya. Tapi kalau misalnya ini bukan energi third party, well, kemungkinan besar third party, tapi kalau misalnya seandainya bukan third party, dan kamu punya kompetitor yang lain, misalnya pekerjaannya, atau keluarganya. Nah, hal-hal seperti itu gitu yang menjadi kompetitor kamu, dan kamu adalah menjadi pihak yang tidak diuntungkan dalam hal ini. Why? Kenapa? Weisenmo? Oke, Hilarion. Wah, ini a little bit spooky ya. Bisa dilihat ya.
Kartunya so spooky, ada bayang-bayang, ada arwah-arwah di sini. Iya, ini a little bit spooky karena apa ya? Si dia ini, ya, dia yang kamu tuju ini, dia masih di bawah pengaruh gitu, di bawah pengaruh leluhur, ya. Leluhur ya, bukan setan ya. Leluhur. Di bawah pengaruh leluhur itu artinya begini, ini bukan masalah yang kayak arwah atau apa spooky, no, bukan seperti itu. Ini lebih kepada yang logis. Jadi leluhur itu kan menurunkan DNA-nya ke dalam diri pasangan kamu, ya, ke dalam diri dia. Nah, ini memori-memori leluhur itu biasanya terbawa ke DNA anak cucunya atau turunannya. Dan ini salah satunya ke DNA dia yang kamu tuju. Dan kejadiannya adalah ada satu kejadian atau kisah yang mirip gitu, yang sempat terjadi pada leluhur dan sekarang menurun and plek. Sebenarnya mungkin bisa dibaca kalau misalnya dia mungkin pernah cerita tentang leluhurnya yang ya apa gitu. Misalnya leluhurnya pernah punya kisah third party dan sebetulnya bisa kebaca gitu. Si leluhur ini dia milih siapa, apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, dan ini kayak seolah-olah kayak mengulang ke keturunannya. Ya, kurang lebih seperti itu. So a little bit spooky, ya. Tapi bukan bisikan, bukan, no, tidak seperti itu kerjanya. Semua bisa dijelaskan secara sains, bisa dijelaskan secara logis karena ada DNA dari leluhur yang terbawa ya sampai ke anak turunannya. Oke, that's why ada istilah kaya raya 7 turunan, 7 tanjak. Itu kan saya ya. Kaya raya 7 turunan, miskinnya pun 7 turunan. Kenapa? Karena ada DNA di situ ya. Ada DNA. Bukan takdir, DNA bukan takdir. DNA itu adalah kayak semacam pembawaan atau bibit. Kamu jadi lebih gampang. Kalau misalnya ada keturunan orang kaya atau istilahnya, kalau bahasa Jawa tuh ada istilahnya balung gajah. Nah itu biasanya keturunannya misalnya pun miskin atau jatuh miskin, dia akan cepat untuk kembali kaya. Nah itu hanya intermezzo aja ya, kita kembali ke laptop, oke? Okay? And di sini ada Eight of Roses. Sebuah komunitas atau kehidupan sosialnya itu mempengaruhi keputusannya untuk tidak menepati janji ke kamu. Either antara mungkin dia malu dengan komunitasnya, malu dengan keluarga, atau malu gitu terhadap lingkungan sosialnya. Kalau misalnya dia menepati janji ke kamu, itu akan ada suara-suara miring yang akan dia dapatkan dari komunitasnya. Dan yang jelas ini memang ada gangguan emosional atau gangguan fisik, ini bisa dua-duanya, bisa salah satu. Gangguan emosional atau gangguan fisik yang ada pada dia. Kalau misalnya itu gangguan emosional, memang secara emosional dia nggak stabil ya. Secara itu bisa mungkin terbaca dari perilakunya yang kurang bertanggung jawab. Terbaca oleh perilakunya yang sukanya cuma ngomong manis doang gitu, tapi giliran dimintain pertanggungjawaban, dia lari atau dia bungkam. Dia berdalih macam-macam, ya. Bisa seperti itu. And then di sini ada Three of Scrolls. Nah, Three of Scrolls sebetulnya dia yang kamu tuju itu pandangannya itu jauh ke depan. Dia memikirkan ke depannya gimana ya gitu maksudnya. Kalau misalnya ke depannya dia memenuhi janjinya kepada kamu dan dia merasakan ada kekhawatiran-kekhawatiran akan omongan orang, akan resiko-resikonya, dia mikir banyak banget dan itu menjadi pertimbangan dia. Oke. Saya akan coba gali lagi lebih lanjut ada apa ya.
I see clouds. Ada kebingungan di sini. Oke. Kenapa dia tidak menepati janji ke kamu? Well, yang jelas dia sedang melakukan pertimbangan ya. Ini mungkin banyak referensi. Oh, ada rahasia di sini. Ada rahasia yang dia simpan, yang dia tidak katakan kepada kamu. Ada rahasia. Ada riset itu mencoba mencari tahu lebih dalam ya. Kalau misalnya dia menepati janji ke kamu, itu lagi relevan dengan ini tadi ya, dengan pertimbangan-pertimbangan seperti yang sudah terbaca sebelumnya. Ada banyak pertimbangan di sini. Tapi ada satu rahasia yang dia simpan. Oke. Saya akan coba cari rahasianya apa. Oh my God. Ya, seperti dugaan saya sebelumnya. Ada energi third party di sini ya. Energi third party, ada keterlibatan third party, so ini yang dia rahasiakan. Kalau misalnya kamu adalah pasangan sahnya, maka dia punya third party atau seseorang yang lain. Tapi kalau misalnya kamu adalah orang ketiga atau kamu adalah pihak pihak ketiga dalam kehidupan pasangan kamu ini, and then ada sesuatu kejadian atau sesuatu kesepakatan dengan pasangan sahnya itu yang dia tidak katakan kepada kamu, hanya sekedar untuk menjaga perasaan kamu atau menghibur kamu saja. Ya, clouds, ada kebingungan, ya, depresi, even ada ketidakpastian di sini. Dan ini dia tidak mau keluar dari situasi clouds ini. Kenapa? Karena sebetulnya dia bingung. Dia bingung banget. Kemudian ada tower, ada pertimbangan pekerjaan. Dia mempertimbangkan kalau misalnya dia menepati janji ke kamu, itu dia khawatir kalau misalnya pekerjaannya terganggu. Khawatir kalau misalnya penghasilannya mengalami satu efek atau mengalami satu impact gitu ya, berimpact ke penghasilannya. Oke. Oh, I see. Namun anehnya di sini ya, sekalipun dia memiliki 2 orang gitu di dalam kehidupannya, tapi dia sayang sama kamu. Ya, di sini ada unconditional love. Dia sayang kepada kamu. Kalau misalnya kamu adalah pasangan sahnya, dia sayang kedua-duanya. Oke? Healing heart. Nah, ini juga menarik. Karena ternyata dia ingin bebas dari hubungan third party seperti ini. Kalau misalnya kamu adalah pihak ketiga, dia ingin melepaskan diri dari kamu, sekalipun dia sayang sama kamu, ya. Tapi kalau misalnya kamu adalah pasangan sah, nah ini dia. Kalau misalnya kamu adalah pasangan sahnya, sebetulnya dia pun ini mana yang toksik ya? Maksudnya mana yang dirasakan oleh dia itu lebih merongrong. Kalau misalnya pasangan sahnya yang lebih merongrong, maka dia pengen melepaskan.
Namun kalau misalnya third party atau orang ketiga yang lebih merongrong perasaannya, maka dia ingin melepaskan. Jadi dia pengen melepaskan energi atau seseorang yang membuat bebannya itu berat gitu loh. Seseorang yang membuat beban emosinya itu berat, itu yang pengen dia lepaskan. Entah either third party-nya atau pasangan sahnya yang berlaku demikian. Oke, saya mau gali lebih lanjut. Tak menepati janjinya, ada apa sebenarnya? King of Swords. King of Pentacles. Strength. Seven of Swords. Six of Wands. Oke, nanti di akhir video kita akan bertanya apakah dia akan menepati janjinya atau tidak. Oke. Ya. Oke, di sini kamu di-link dengan Libra, Aquarius, Gemini, lalu ada Virgo, Capricorn, lalu ada Taurus, ada Leo, Sagittarius, dan Aries ya. Ada 9 zodiak ini, kamu di-link dengan mereka. Dengan 9 zodiak ini, tapi kalau misalnya zodiak dia tidak termasuk di dalam sini, then it's okay too. Karena kadang-kadang ini semua hanyalah berupa energi. Sun, Moon, Rising, Venus. Oke? Ya. Anehnya ya. Dengan segala ketakutannya dan dengan segala peperangan emosi yang ada di dalam dirinya, dia masih berjuang loh untuk menepati janji ke kamu. Dia masih ingin lah, bukan berjuang ya. Kalau berjuang kayaknya gimana. Tapi dia masih ada keinginan di dalam hatinya untuk menepati janji. Karena dia mengerti prinsip bahwa janji itu adalah hutang. Dan ketika dia tidak menepati janji itu, dia merasa kayak dikejar-kejar. Ada perasaan bersalah di sini ya. Tapi memang situasi dan kondisi sedang tidak memungkinkan dan dia sebetulnya sedang menunggu satu kesempatan yang lebih baik untuk dia bisa one day atau suatu saat bisa menepati janji kepada kamu. Oke. Dan once again, Kings of Pentacles muncul di sini dalam kondisi reverse. Ini menjadi satu kekhawatiran utama buat dia sepertinya. Karena dia menyadari impact atau efek dari ketika dia menepati janji ke kamu itu, dia akan losing much money atau kehilangan mungkin finansialnya, kehilangan gitu beberapa jumlah uang gitu. Itu yang sebetulnya menjadi kayak semacam pertimbangan yang paling berat buat dia gitu ya. Tapi overall dia sedang mengumpulkan kekuatan diri. Ada the strength di sini. Ada Seven of Swords di sini. Ya. Ada Six of Wands. Dia ini masih kayak berupaya gitu. Masih berupaya, masih mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan keberanian untuk menepati janji ke kamu. So, dia sebetulnya bukan abai. Dia hanya sedang mencari cara, tapi nggak tahu gitu loh. Maksudnya itu apakah bisa berhasil atau enggak. Tapi dia sedang berusaha ya. Dia sedang berusaha, dia ada satu keinginan, ada satu itikat. Oke. Oke, dan saya akan tutup video ini dengan pertanyaan apakah pada akhirnya dia akan menepati janji ke kamu atau tidak ya. Silakan terkoneksi dengan video ini apakah dia akan menepati janjinya kepada kamu atau tidak. Apakah dia orang yang kamu tuju akan menepati janjinya kepada kamu atau tidak. Apakah dia orang yang kamu tuju akan menepati janjinya kepada kamu atau tidak? Oh, loncat sendiri. Melipir lagi ya.
Melipir lagi itu artinya dia akan kayak semacam beralasan yang lain lagi. Sorry. Dia akan mencari-cari alasan yang lain lagi, dia melipir lagi, dia akan menunda-nunda lagi, ya memang apa ya, bukan karena dia tidak beritikat untuk memenuhi janjinya, tapi memang situasi dan kondisi, dan akhirnya dia membuat banyak alasan, akhirnya dia membuat janji-janji yang baru lagi gitu. Janji-janji yang baru yang nggak tahu entah itu pun juga bisa ditepati atau tidak, tapi overall dalam jangka panjang ini dia memang effort atau berusaha, tapi janjinya itu tidak kunjung mewujud atau tidak kunjung terlaksana sekalipun dia berusaha. Ya, overall seperti itu sayangku, cintaku, negeriku, tanah airku, bajuku, sepatuku, lemariku. Semuanya punyaku, oke? So don't be disappointed, tidak perlu kecewa karena yang penting kamu mengerti tentang maksud hatinya kan, ya? Dan memang situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dia menyelesaikan janjinya kepada kamu, then ya, it's up to you apakah kamu akan memaafkannya atau tidak ya. Oke, well, kesayangan, kurang lebih seperti itu. Jika readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget, nyalakan loncengnya. Bunda tuh sering banget live. Dan saat live, kamu boleh nanyain apa aja di situ secara free. Sayangku, cintaku ya, oke? Well, aku mendoakan hal yang terbaik buat kamu, sayang-sayangku. Dan satu hal, bahwa yang pergi dalam kehidupanmu, apa ya, oke, saya barusan upload ini kok ya, status wait. Oke, ini Bunda nulis ya, ini pakai bahasa Inggris dulu, nanti Bunda akan terjemahin, it's okay, ya. Jangan protes kalau bahasa Inggris, anggap aja kita lagi kursus, oke. What is meant to be yours, it will be. What is not meant to be yours, no matter how hard you try, will never be. Sesuatu yang ditentukan untuk menjadi milikmu itu akan tetap datang, seberapa keras itu kamu menolaknya ya, dia akan tetap datang gitu loh. Namun sesuatu yang tidak ditentukan menjadi milikmu, seberapapun kau berusaha, tidak akan pernah menjadi milikmu. Begitu pula dengan janji-janjinya ya, kalau misalnya itu memang tidak dimaksudkan untuk terjadi oleh semesta, maka seberapapun dia berusaha itu tidak akan terlaksana. Namun kalau misalnya itu dikehendaki oleh semesta, seberapapun kamu menolak atau dia menolak, itu akan tetap terjadi bagaimanapun juga. Well, oke kesayangan, I wish you a good luck, I love you, bye-bye.